Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Saputri, kelas S3B, NPM 2019-465-00205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, S3B, NPM 2019-465-79004. Nama saya Rizky Pratama, NPM 2019 4650275. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang cerita rakyat, yaitu legenda Gunung Pinang yang berasal dari Banten. Gunung Pinang di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, merupakan sebuah bukit yang tingginya 300 mdpl dengan luas 222 hektar. Menurut cerita, gunung yang sering menjadi tempat piknik ini merupakan penjelmaan perahu seorang saudagar kaya yang bernama Dampu Awang. Alkisah, di sebuah perkampungan nelayan di daerah pesisir Teluk Banten, hiduplah seorang janda tua dengan anak laki-lakinya yang bernama Dampu Awang. Dampu Awang harus bekerja keras membantu ibunya mencari kerang di pantai. Dampu Awang sudah jenuh dan bosan dengan keadaan tersebut. Timbullah keinginan untuk merantau ke negeri Malaka. Awalnya, ibu tidak mengizinkan Dampu Awang untuk pergi. Namun karena mendengar permintaan Dampu Awang, akhirnya ibunya mengizinkan pergi. Dampu Awang pergi dengan mengikuti seorang saudagar kaya bernama Tengku Abu Matsyah. Karena tekun dan rajin bekerja, sang saudagar ingin menikahkan putrinya yang bernama Siti Nur Hasanah dengan Dampu Awang. Akhirnya, Dampu Awang dan Siti Nur Hasanah menikah dan hidup bahagia. Beberapa bulan setelah mereka menikah, Tengku Abu Matsyah meninggal dunia. Sejak itu, Dampu dan istrinya mewarisi seluruh harta kekayaannya. Ia pun terkenal sebagai saudagar kaya di negeri Malaka. Setelah 5 tahun di perantauan, tiba-tiba timbul kerinduan ingin kembali ke tanah kelahirannya yang di Banten. Di antara kerumunan orang banyak, tampak seorang perempuan tua dengan wajah sumringah dan pakaian yang lusuh. Dia adalah ibu kandung Dampu Awang. Perempuan itu kemudian berteriak memanggil anaknya. Namun ketika melihat orang yang berteriak itu adalah seorang nenek yang berwajah lusuh dan berpakaian compang-camping, ia segera mengalihkan pandangannya. Ia malu mengakui nenek tua itu sebagai ibunya di hadapan istrinya. Dampu Awang pun berkata kasar hingga membuat sang ibu sakit hati. Sang ibu pun duduk bersimbuh memohon doa kepada Tuhan. Ketika Dampu Awang dan rombongan akan meninggalkan Banten, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin yang bertiup amat kencang. Seketika badai besar datang. Tuhan murka kepada Dampu Awang. Kapalnya terus berputar-putar, dipermainkan oleh angin puyuh. Lalu kapal dan seisinya pun terlempar jauh ke arah selatan dan jatuh tertelungkup. Konon, perahu itu kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Pinang. Tokoh yang berada di dalam cerita legenda asal-muasal Pinang ini antara lain adalah sang tokoh utama Dampu Awang, lalu ibunya Dampu Awang, lalu Teku Abu Matsyah sebagai saudagar yang mempekerjakan Dampu Awang sekaligus mertua dari Dampu Awang. Lalu anak dari Teku Abu Matsyah yaitu Siti Nur Hasanah. Siti Nur Hasanah juga menjadi istri dari Dampu Awang. Penjelasan cover yang kami buat adalah gambar ilustrasi ketiga tokoh, antara lain adalah Dampu Awang dan istrinya Siti Nur Hasanah, lalu ibu dari Dampu Awang. Dampu Awang yang terlihat angkuh, tidak mau mengakui ibunya, dan ibunya yang sedang menangis, serta istri dari Dampu Awang yaitu Siti Nur Hasanah yang berada di sisi Dampu Awang.
Mereka semua mengenakan baju adat Banten dengan unsur batik khas Banten yang dikenakan oleh Siti Nurhasanah dan Dampu Awang. Lalu berlatar belakang pegunungan dan kapal megah Dampu Awang yang sedang berlayar. Unsur-unsur kebudayaan masyarakat Banten yaitu yang pertama unsur bahasa. Dari segi bahasa, mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang kedua, sistem pengetahuan, mereka mengenal pengetahuan bentuk kosmologi atau alam semesta. Dan yang ketiga, ada sistem organisasi sosial. Bentuk organisasi sosial masyarakat Banten adalah stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada kesultanan, sultan dan para keturunannya, kemudian pejabat kesultanan, dan yang terakhir rakyat biasa. Unsur-unsur kebudayaan yang keempat masyarakat Banten adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Mereka masih menggunakan peralatan tradisional. Yang kelima, sistem ekonomi dan mata pencarian. Mayoritas mereka berdagang dan mencari kerang di pantai. Yang keenam, sistem religi. Mereka telah mengenal Tuhan dan mayoritas beragama Islam. Yang ketujuh, ada kesenian. Dapat dilihat dari bangunan masjid di daerah Banten, dan selain itu juga ada kesenian seperti tari, wayang, debus, dan lainnya. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah kekayaan, pangkat, kecantikan dapat membuat seseorang anak menjadi durhaka kepada orang tuanya. Padahal durhaka termasuk dosa besar dan akan ditanggung oleh si anak itu tersendiri.